aktivitas selain di LPA, tapi juga tadi di Untirta ya, tepatnya di Fakultas Hukum. Saya kebetulan mengajar di Hukum Tata Negara, seperti itu, Mbak. Di Untirta ya, Pak ya. Iya. Dan itu Bapak di LPA juga ada setiap hari ke kantor. Apakah memang bolak-balik kantor kemudian kampus atau seperti apa nih, Pak? Ya, kalau tiap hari sih tidak ya ke LPA, tapi seminggu ya sekitar 4 hari, 3 kali atau 4 kali ya, tergantung ketika ada urusan memang yang harus diselesaikan di LPA. Saya ke LPA, tapi juga banyak aktivitas LPA juga di lapangan karena kita lebih advokasi kasus-kasus anak seperti itu. Jadi lebih banyaknya kita di lapangan ketimbang di kantor seperti itu. Luar biasa sibuk ternyata nih Pak Lutfi. Ini banyak sekali aktivitasnya yang memang beliau sebagai ketua di LPA Provinsi Banten dan juga sebagai akademisi di Untirta ya Pak ya, mengajar juga. Nah, ini Bapak kita hari ini akan bahas tema yang unik juga, yang menarik juga. Nah, karena juga ini banyak sekali pertanyaan di masyarakat luar karena melihat juga peningkatan kekerasan seksual pada anak juga semakin zaman semakin berkembang malah semakin meningkat begitu Pak ya. Dan juga ini orang tua juga katanya harus peduli seperti apa sih. Namun sebelum kita ke situ Pak, Hani ingin tahu terlebih dahulu, mungkin juga Hani dan juga pemirsa di rumah juga ingin tahu sebenarnya LPA atau katakanlah Lembaga Perlindungan Anak itu apa sih Pak, seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Hani. LPA ini sebagai lembaga NGO ya, lembaga sosial yang tadi fokusnya konsen terhadap anak. Kalau di pusat itu namanya Komnas Anak, ya Komnas Perlindungan Anak yang saat ini ketua umumnya Bapak Aris Merdeka Sirait. Nah, adapun di provinsi, kabupaten, kota itu disebut lembaga namanya LPA. Jadi kami kepanjang tanganan dari Komnas Perlindungan Anak, ya ini lembaga sosial, tapi juga kami bermitra dengan pemerintah ya, termasuk pemerintah daerah seperti itu. Nah, terkait dengan apa diantaranya program-program LPA, satu misalkan pencegahan, kita pun melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung, penyuluhan terkait dengan parenting misalkan, bagaimana pola asuh orang tua pada masa milenial seperti ini, termasuk juga ke sekolah-sekolah, ke komunitas, sasarannya anak, agar anak pun juga tahu tentang apa itu misalkan kekerasan fisik, psikis, termasuk juga kekerasan seksual. Dan termasuk juga anak tidak hanya sebagai objek, tapi juga anak harus ditempatkan sebagai subjek. Artinya mereka pun punya peranan penting dalam hal bagaimana sosialisasi ataupun juga misalkan sebagai pelapor. Anak harus berani juga melaporkan ketika ada kasus kan seperti itu. Selain pencegahan, termasuk juga ini kan salah satu promosi juga dan sosialisasi informasi misalkan melalui media. Termasuk penanganan kasus, jadi ketika ada kasus ya kami harus mengadvokasi kasus-kasus anak tadi, baik fisik, psikis maupun juga kekerasan seksual. Seperti itu Mbak. Berarti ada sosialisasi juga. Jika bentuk konkretnya yang memang dilakukan oleh pihak LPA sendiri juga terjun ke lapangan atau seperti apa nih Pak? Iya, justru LPA ini kami lebih banyak di lapangan ketimbang di kantor. Kok bisa ya, seperti apa Pak? Ya, karena satu kasus saja misalkan ketika ada yang lapor ke LPA itu tidak cukup 1 bulan. Bahkan kami harus berbulan-bulan bagaimana mengadvokasi, tidak hanya misalkan persoalan aspek hukumnya, tapi juga ada hak-hak yang lain yang anak-anak juga perlu mendapatkan. Contoh bagaimana sekolahnya, karena ada juga perkara kasus hukum tapi juga menyangkut sekolahnya, ada pihak sekolah yang itu tidak, misalkan tidak peduli terhadap korban, justru bagaimana korban ini dipindahkan ke sekolah yang lain. Tentu itu pun juga kami harus mengadvokasi ke sekolah, termasuk ke masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi banyak hal yang kami jadi sasaran kami agar semua pihak, harapan kami peduli terhadap kasus-kasus anak seperti itu. Tapi sejauh ini memang juga memang sudah ke lapangan, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat, juga kepada anak untuk kemudian mengetahui nih tingkat mungkin kekerasan yang ada di Banten sendiri seperti apa. Nah, ini kebanyakan yang melapor Pak, apakah memang apakah orang tua ataukah memang anaknya sendiri? Saya anak yang memang merasa kena gitu, saya harus lapor ke LPA, atau ada yang paham seperti apa nih Pak? Iya, selama ini yang lapor ke LPA itu lebih banyak memang dari orang tua ya, atau keluarga lah. Ketika misalkan ada anaknya yang terkena kasus tadi ya, kekerasan seksual, fisik maupun juga psikis. Tapi juga ada dari pihak masyarakat, termasuk juga dari media juga yang memberikan informasi ke kami bahwa ada kasus di daerah tertentu kan seperti itu. Tentu kami langsung melakukan advokasi kan seperti itu. Kalau dari anak sendiri sampai saat ini sih boleh katakan belum ada ya, karena mungkin tadi tidak berani
untuk melaporkan secara langsung kan seperti itu, tapi bagaimana anak-anak menyampaikan persoalannya misalnya ke orang tua atau ke gurunya misalkan seperti itu. Takut kali ya Pak. Bisa jadi masih. Atau mungkin belum paham juga belum paham, LPA apa betul. gitu kan. Jadi mungkin harus ketika cerita ke orang tua, oh ini sudah tidak boleh nih, ini termasuk dalam kekerasan anak nih. Mungkin maka dari itu langsung melapor ke LPA begitu ya. Oke, Bapak melihat kita hari ini akan bahas mengenai kekerasan seksual pada anak. Apakah memang orang tua juga harus bertindak atau tidak? Terlebih dahulu Hani ingin tahu nih, di masa sekarang kan memang lagi masa pandemi nih Pak ya, katakanlah. Walaupun memang sudah sempat masa new normal, kemudian PSBB kembali katakanlah ya. Nah, ini kan pandemi ini kan sudah dari mulai katakanlah di akhir Maret ya Pak. Sudah terkonfirmasi satu positif COVID-19, kemudian juga terus meningkat di bulan-bulan selanjutnya, dan sampai akhirnya entah itu di bulan Agustus atau September pemerintah nyatakan bahwa new normal gitu, ada secerca harapan dan lain sebagainya, bahwa ini bisa melakukan aktivitas tapi harus tetap gunakan protokol kesehatan. Dan juga untuk diketahui pemirsa, kita juga hari ini di sini menggunakan protokol kesehatan ya Pak ya. Tadi juga Bapak datang ke sini menggunakan masker, kita juga ini menggunakan face shield, dan kita sudah berjaga jarak ya Pak ya, 1 meter ya Pak. Oke, nah ini juga Pak, ada perbedaan nggak sih di masa sebelum pandemi, katakanlah tahun-tahun sebelumnya? Tapi Bapak sebelumnya di LPA sudah berapa lama nih Pak? Saya di LPA sejak berdiri LPA Provinsi Banten itu 2010. Sudah cukup lama berarti. Oke, berarti kurun waktunya sudah cukup lama, berarti tahu nih perkembangannya seperti apa kan? Nah, jika dilihat dari perkembangan itu kan sekarang sudah masa pandemi, apakah ada perbedaan ketika tahun-tahun sebelumnya kemudian sekarang ada masa pandemi? Apakah itu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan adanya masa pandemi ini, atau seperti apa perbedaannya? Kita lihat di masa sebelum aja Pak, seperti apa nih Pak? Baik, ya terkait dengan kekerasan sebetulnya pada masa normal ya, dengan pada masa pandemi kekerasan itu ada gitu yang lapor ke LPA, baik kekerasan tadi fisik, psikis, termasuk juga seksual. Namun memang ada tren ketika pandemi ini, kasus yang lapor ke LPA, kasus-kasus anak ini justru itu awalnya dimulai dari medsos, media sosial. Ini juga dampak daripada sekolah tidak boleh tatap muka, sekolah kan lebih kepada daring, online, melalui gadget misalkan. Nah inilah akhirnya tidak adanya misalkan edukasi dari orang tua ataupun ketidaktahuan orang tua terkait dengan teknologi, termasuk juga pengawasan dari orang tua yang sangat minim ketika anaknya misalkan itu pembelajaran daring. Nah justru banyak waktu yang dimanfaatkan oleh anak itu adalah mereka berselancar di media sosial. Nah ini kan ada peralihan yang sebelum adanya pandemi, bagaimana anak-anak dibatasi menggunakan gadget. Tapi ketika pandemi ini, nah ini kan stigma yang di masyarakat, dan memang juga peraturan kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah, bagaimana ada kuliah online, sekolah online maksud saya, pembelajaran online. Nah ini kan seolah-olah bahwa anak-anak itu lebih banyak waktunya berselancar di media sosial. Nah ini kalau tanpa ada pengawasan, tanpa ada edukasi dari orang tua, inilah yang akhirnya membahayakan bagi tumbuh kembang anak. Sehingga banyak kasus-kasus yang lapor ke LPA, tindak kejahatan seksual itu dimulai daripada perkenalan di medsos. Nah ini tentu sangat menjadi perhatian kita bersama, bahwa tadi bahaya. Gadget itu teknologi kan dua sisi ya, ada dua sisi, ada sisi negatif, ada sisi positif. Bagaimana anak tahu positif, bagaimana tahu anak negatif, tentu dengan edukasi, tentu diberikan pemahaman oleh orang tua, termasuk juga saya kira pemerintah perlu juga memberikan pemahaman terhadap bagaimana menggunakan gadget itu yang bijak, yang cerdas, yang sehat seperti apa, kan seperti itu. Jadi memang setiap tahunnya juga ini selalu ada peningkatannya Pak ya? Iya, terkait dengan tren kasus ini memang saya kira ada beberapa faktor ya. Kenapa kasus trennya ada peningkatan? Satu, saya kira dari gencarnya sosialisasi juga, baik itu dari lembaga sosial, LPA, ataupun lembaga yang lain, atau juga dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat saat ini tidak hanya itu dianggap tabu ketika ada persoalan tentang anak ini, kasus kejahatan seksual, tapi juga akhirnya masyarakat mereka tercerdaskan, mereka tahu, sehingga akhirnya kalau kasus seperti ini harus lapornya kemana. Dan ini sekarang masyarakat berani untuk lapor ketika ada kasus kekerasan terhadap anak. Saya kira ini salah satu juga daripada gencarnya sosialisasi. Selain itu juga memang faktor lain, misalkan teknologi, ya kan, yang tentu juga tidak diimbangi dengan
edukasi tadi kepada anak-anak sehingga akhirnya disalahgunakan teknologi gadget kan seperti itu, apa namanya, game online dan seterusnya. Termasuk juga pola asuh, saya kira ini juga sangat mempengaruhi. Ya kan, jadi ada kalau salah satu namanya Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka itu tidak hidup pada zaman kita. Nah, artinya bahwa pola asuh saat ini memang harus juga orang tua tahu bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan saat ini anak-anak, perkembangan zaman. Jadi tidak bisa disamakan misalkan pola asuh orang tua ketika dulu masih anak-anak, akhirnya diterapkanlah kepada anaknya saat ini. Ini tidak bisa. Harus sama, tapi orang tua harus bisa bagaimana mengevaluasi, orang tua harus tahu bagaimana kondisi di luar rumah seperti apa, kan seperti itu. Berarti bisa dilihat dari tadi sosialisasi, kemudian juga bentuk dari teknologi juga. Teknologi juga berpengaruh. Dan juga pola asuh ternyata ya Pak? Ya, pola sangat menentukan. Fungsi keluarga itu sangat menentukan tumbuh kembang anak. Disfungsi keluarga, memang ada beberapa kasus anak menjadi korban ataupun anak menjadi pelaku tindak kejahatan seksual itu juga tidak terlepas daripada fungsi keluarga yang tidak jalan. Maaf, misalkan ada salah satu orang tuanya yang sudah tidak ada, atau misalkan sudah berpisah, ya kan, atau sama-sama masih ada, tetapi ruang komunikasi orang tua belum bisa menempatkan sebagai teman curhat bagi anak-anaknya. Nah, ini juga akhirnya berdampak terhadap ketidaknyamanan anak misalkan curhat kepada orang tuanya karena takut, karena pola asuhnya masih otoriter misalkan, tidak demokratis, tidak moderat, tidak memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan apa yang ada keluhan pada dirinya misalkan. Ini juga berpengaruh terhadap tadi pola komunikasi yang otoriter itu tidak bisa menjamin anak itu dia nyaman untuk curhat misalkan kepada orang tuanya. Seperti itu. Berarti orang tua punya peran yang cukup besar ya Pak ya? Sangat besar, karena memang gada yang paling pertama dan utama untuk mendidik anak itu adalah di rumah. Keluarga, orang tua. Kan itu loh. Kalau pola asuhnya yang salah, tentu juga akan berpengaruh terhadap pola perilaku anak itu sendiri. Kan itu. Oke, sejauh ini berarti hanya penasaran nih, ketika tahun-tahun sebelumnya Bapak memang di LPA sudah cukup lama, katakanlah lembaga perlindungan anak yang setiap harinya mungkin yang menerima laporan, begitu Pak ya? Setiap hari tidak Pak jika menerima laporan? Bisa jadi seminggu 3 kali, bisa juga sehari kadang 2 kali 3 kali. Ada aja gitu ya Pak ya, tapi ada aja gitu ya. Nah, ini kan tadi bisa dilihat dari baik itu kekerasan secara fisik, psikis juga, dan juga kekerasan secara seksual juga. Ini yang paling banyak Pak dari fisik, psikis, dan juga seksual selama kurun waktu Bapak menjabat di LPA kemudian sampai tahun ini. Apa Pak ini? Iya, trennya setiap tahun, kami kan setiap tahun itu melakukan catatan akhir tahun. Setelah itu juga kami menganalisa apa yang menjadi trigger, apa yang menjadi pemicu daripada kejahatan seksual misalkan. Dan memang trennya tiap tahun itu yang mendominasi itu adalah kejahatan seksual dibandingkan dengan kekerasan fisik ataupun juga kekerasan psikis. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan. Catatan LPA tahun ini 2020 ya, dari Januari ke Agustus itu yang lapor ke LPA yang kami dampingi, yang kami advokasi itu ada 40 kasus dan 35 kasus itu masuk kategori kejahatan seksual. Baik itu persetubuhan ataupun misalkan kategorinya pencabulan. Nah, ini kalau lihat daripada tren itu tentu ini kan sangat memprihatinkan. Ya kan? Sekali gitu, Pak. Sangat memprihatinkan, dan memang di antaranya saya kira di lingkungan keluarga, orang tua itu sebetulnya pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 itu ada peran dan tanggung jawab orang tua. Di antaranya adalah tadi misalkan mendidik anak itu tanggung jawab orang tua. Mendidik apa? Berarti kalau kaitan dengan kejahatan seksual, maka saya kira sex education itu sangat penting diterapkan pada usia anak-anak. Kalau dalam undang-undang perlindungan kan dimaksud dengan anak itu di bawah 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya. Nah, pendidikan sejak dini itu bisa diterapkan misalkan pada usia-usia balita, bahkan usia 3 tahun, ya kan, bagaimana mengenalkan organ tubuh. Ya sekarang kan misalkan ada dijanjikan kan, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, kan ya. Ini saya kira perlu orang tua mengajarkan kepada anaknya mana organ tubuh yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, termasuk siapa yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak boleh menyentuh dalam situasi apa dan kondisi apa. Misalkan orang lain tuh boleh menyentuh. Contoh misalkan kalau berobat ke dokter misalkan gitu kan, didampingi orang tua, ya saya kira kan untuk kepentingan
medis misalkan, ya itu kan saya kira hal yang wajar kan. Jadi ada anak perlu diedukasi, perlu diberikan pengenalan tadi tentang seks edukasi sejak dini. Termasuk juga anak harus berani untuk melawan. Jadi ada kasus juga, ada anak dia tahu bahwa mana ini yang tidak boleh sentuh, dia diajarkan oleh orang tuanya, tapi orangnya tidak mengajarkan bagaimana untuk berani melawan ketika ada orang lain, ya kan, yang itu menyentuh organ intimnya misalkan. Nah ini akhirnya dengan apa namanya modus dari predator anak yang terus berupaya untuk meyakinkan anak, baik itu diancam misalkan, baik itu dibujuk rayu misalkan, baik itu diberikan iming-iming apa, sehingga anak tidak berdaya untuk melawan. Nah ini saya kira perlu juga orang tua untuk bagaimana misalkan kalau ada orang lain ataupun sekalipun dikenal oleh si anak ini, ketika organ tubuhnya itu merasa terancam, maka harus lari, maka harus teriak, maka harus lawan, kan seperti itu. Karena banyak kasus anak-anak tidak berdaya karena ketidaktahuan anak-anak untuk berani melawan. Nah ini juga. Iya Pak, hal ini berkepikiran nih Pak. Iya. Orang tuanya memang harus mendidik, mengedukasi anak dengan hal-hal seperti itu, padahal juga itu penting sekali untuk anak juga Pak ya. Oke, baik. Nah ini juga menarik Pak, karena memang dilihat katakanlah tadi Bapak apa namanya di Banten sendiri tadi 40 kasus gitu Pak ya. Yang lapor ke LPA. Yang ke LPA yang lapor gitu ya. 40 kasus yang paling banyak adalah kekerasan seksual pada anak. Begitu. Nah ini hanya ingin bertanya, apakah memang peran orang tua itu kurang atau seperti apa? Tadi karena kata Bapak berkata bahwa memang orang tua harus perlu adanya didikan kepada anak gitu. Kenapa itu hal-hal itu bisa terjadi gitu? Nah kita akan bahas lengkapnya, tapi kita jeda dulu Pak ya. Baik. Kita terlebih dahulu jeda, pemirsa tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga tidak lupa, ini Hani ingatkan untuk follow Instagram sultantv.co di @sultantv.co. Masih dengan Bapak Lutfi, kita masih berbicara mengenai kekerasan seksual pada anak. Orang tua harus bertindak. Seperti apa sih yang harus dilakukan orang tua? Tadi juga di segmen awal pemirsa Sultan TV kita sudah bahas lumayan cukup mendetail. Tadi juga sudah melipir sedikit lah tentang angka-angka mungkin kekerasan seksual pada anak di Provinsi Banten sendiri seperti apa. Dan ini kita tadi juga sempat terjeda untuk jawaban mengenai tadi Hani bertanya bahwa katakanlah di Banten sendiri yang lapor ke LPA dari 40 kasus itu 35 kasusnya adalah kekerasan seksual pada anak. Berarti yang paling banyak dari kekerasan fisik, kemudian juga psikis, seksual yang paling banyak adalah kekerasan seksual pada anak. Nah, ini dilihat dari situ. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang orang tua juga kurang aware terhadap anak atau seperti apa sih Pak kondisinya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kebanyakan yang melapor memang ke LPA itu apa yang menyebabkannya itu terjadi, Pak? Iya, terima kasih. Terkait dengan tadi kasus yang lapor ke LPA yang mendominasi adalah kasus kejahatan seksual, bukan berarti kasus kekerasan fisik atau psikis itu tidak ada, kan itu ya. Artinya memang ada beberapa kasus kekerasan fisik yang mungkin dalam arti masyarakat masih bisa dalam tanda petik mentolerir sehingga misalkan dimusyawarahkan seperti itu, ya kan. Tetapi bicara tentang kasus kejahatan seksual, ya saya juga berterima kasih kepada masyarakat sekarang sudah mulai tercerdaskan bahwa bagi kami ketika ada kasus kejahatan seksual itu tidak ada istilah damai, tidak ada istilah untuk bermusyawarah. Ya. Karena ini menyangkut tentang harkat dan martabat anak tadi ke depan, kehormatan anak ke depan. Ya. Jadi orang tua jangan menganggap bahwa persoalan kasus anak itu, kasus kejahatan seksual terutama itu ya sudahlah ganti sekian juta misalkan, itu nggak bisa terbayarkan dengan berapapun itu nominal kan itu kan. Maka ini harus dilaporkan, harus bagaimana kami pun juga nanti ada psikolog anak tentu. Korban pun tidak hanya itu kita dampingi hukumnya, tapi juga bagaimana mendapatkan pelayanan misalkan psikologis dari psikolog. Karena kasus kejahatan seksual ini pelakunya itu justru adalah orang yang dekat, orang yang sudah dikenal oleh korban atau bahkan orang tua korban. Bahkan ada juga yang pelakunya itu masih salah satu orang tua kandungnya sendiri. Nah, ini Provinsi Banten terjadi. Bapak kandungnya itu menyetubuhi anak kandungnya masih usia balita. Nah, ini yang bagi kami tentu harus menjadi betul-betul orang tua, seorang ibu terutama juga harus mengedukasi dan juga memberikan pengawasan terhadap anak, terhadap lingkungan sekitar di rumah. Saya bukan menakut-takuti, tapi memang terjadi ada contoh misalkan tadi kasus yang kok tega sekali orang tua menyetubuhi anak, karena ada faktor lain. Contoh misalkan ternyata si bapaknya ini dia keranjingan pornografi, sering nonton video-video porno dan akhirnya aktivitasnya kurang di luar, lebih banyak di dalam rumah, sehingga akhirnya tadi tergerak dorongan itu untuk dia tidak melihat bahwa itu adalah anak kandungnya. Akhirnya kan ini terjadi seperti itu, ada penyimpangan seksual seperti itu kan itu kan, karena tadi habitnya ini yang saya kira harus pihak rumah tahu bagaimana situasi dan kondisi lingkungan kan seperti itu. Nah, saya katakan tadi bahwa ada juga oknum guru misalkan, ada oknum tokoh dan seterusnya. Nah ini terjadi di Provinsi Banten gitu loh. Nah, banyak hal-hal yang justru pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban dan keluarga korban kan seperti itu. Nah, ini yang oleh karena itu orang tua kenapa harus bertindak? Satu, bertindak dalam arti pencegahan. Orang tua hari ini harus bagaimana menyempatkan waktu, mengalokasikan waktu untuk belajar parenting misalkan. Saya kira ada buku tentang parenting, ada juga bisa lihat itu gunakan gadget itu dengan positif, bisa cari mendidik anak itu seperti apa sih zaman sekarang. Bagaimana untuk mengantisipasi anak itu tadi misalkan jadi korban kejahatan seksual. Saya kira banyak hal yang dilakukan oleh orang tua kalau memang dia betul-betul
sebagai orang tua yang punya tanggung jawab untuk membesarkan anaknya tadi, kan seperti itu. Jadi harus kondisi saat ini orang tua harus kreatif, harus betul-betul kerja keras untuk bagaimana belajar sebagai orang tua yang itu menyenangkan bagi anaknya. Bagaimana komunikasi yang dibangun tadi senyaman mungkin anak-anak bisa curhat, kan itu kan. Jangan sampai ada anak mau curhat, orang tuanya misalkan tidak ada waktu atau sibuk dengan aktivitasnya sehingga tidak ada ruang bagi anak untuk curhat kepada orang tuanya. Jadi makanya jangan salahkan anak suatu saat nanti ketika anak jauh dengan orang tuanya. Tapi sebagai orang tua coba mundur ke belakang, apa yang pernah saya lakukan sebagai orang tua? Kenapa anak saya kok jauh dengan saya? Berarti waktu itu mungkin ada hal yang ingin sampaikan oleh anak, tapi orang tua tidak memberikan ruang kepada anak untuk mendengarkan apa yang terjadi pada diri anaknya, kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu dibangun, sehingga ketika anak ini berani curhat kepada orang tuanya sekecil apapun, sehingga orang tua bisa memfilter, bisa menyaring apa yang harus diberikan nasihat kepada anaknya, ada apa juga yang orang tua harus memberikan reward juga, ya kan, penghargaan kepada anak ketika anak melakukan hal-hal yang positif, kan seperti itu. Dari mana orang tua tahu? Itu tadi dari curhatan anaknya. Kenapa anaknya nyaman? Nah, itu tadi berarti kan ada komunikasi yang dibuat senyaman mungkin ya antara anak dengan orang tua. Kan seperti itu. Kuncinya komunikasi juga ya, Pak ya. Karena kalau nyaman di rumah, orang tua sebagai teman curhat bagi anaknya yang menyenangkan, saya kira anak lebih nyaman curhat kepada orang tua ketimbang curhat di medsos. Jangan sampai misalkan anak lebih curhat di medsos, kenapa? Karena banyak yang komen. Banyak yang like, berarti semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, berarti dia merasa dihargain si anak ini. Ada yang peduli terhadap saya, ketimbang orang tuanya. Siapa? Ya berarti kan netizen dan komen-komentar yang ada di medsos, ya kan seperti ini. Jangan sampai anak lebih nyaman di medsos karena ada yang lebih perhatian daripada orang tuanya. Nah ini kan yang harus diluruskan, saya kira seperti itu. Oke, nah tadi juga katakan bahwa memang kasus kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan memang dari orang-orang terdekat ya Pak, bahkan sampai orang tua, itu miris sekali gitu orang tua sendiri. Lalu kemudian apakah nanti anak juga ketika sudah menjadi korban, tokoh pelakunya adalah orang tua sendiri, kemudian tidak timbul percaya lagi dong kepada orang tua? Nah, seperti apa Pak? Inilah tentu pasti anak menjadi trauma ya ketika tadi korban kekerasan apapun bentuknya, termasuk tadi kejahatan seksual, apalagi yang dilakukan oleh orang terdekat, tentu pasti ini akan membekas. Nah, oleh karena itu kenapa kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk ketika ada kasus ayo lapor. Bukan persoalan tadi misalkan hukumnya untuk menindak si pelaku supaya ada efek jerah, tapi juga menyelamatkan si anak secara psikologis. Kan itu. Kenapa kasus kejahatan seksual misalkan kok trennya meningkat? Ini bisa jadi pelaku hari ini, predator anak hari ini dulunya adalah korban gitu loh. Oh, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kasus-kasus sodomi misalkan justru malah pelaku sodomi itu kebanyakan dulunya adalah korban. Kenapa bisa menjadi pelaku? Karena memang tidak ada yang menyelamatkan secara psikologis. Jadi makanya kami selalu mendorong kepada pemerintah misalkan bahwa tanggung jawab anak kan tidak hanya itu orang tua, tapi juga semua pihak. Artinya bagaimana ada pusat rehabilitasi misalkan bagi anak yang terpapar pornografi misalkan. Kalau anak yang terpapar narkoba atau siapapun, ya bukan hanya anak, orang dewasa, ada itu pusat rehabilitasi. Tapi ketika anak yang terpapar pornografi, apakah ada pusat rehabilitasi misalkan? Ya, ini kan membahayakan ketika anak sudah terpapar pornografi atau bahkan dia menjadi korban daripada kejahatan seksual. Mungkin suatu saat nanti kalau tidak ada penanganan yang optimal, ini bisa menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, ini kan. Tapi sejauh ini yang memang lapor ke LPA untuk kemudian ternyata ada juga orang tuanya dan dia merasa trauma atau seperti apa Pak, anak yang memang dia tidak percaya lagi atau seperti apa nih kondisinya? Terus diberikan edukasi juga sama LPA Pak? Betul. Kita terus melakukan treatment kepada anak. Bahkan ada anak yang adik kakak dia ini disetubuhin oleh ayah kandungnya. Adik kakak. Waktu itu SD kelas 4 kakaknya, adiknya usia SD kelas 3. Nah, akhirnya lapor ke LPA, kita dampingi kasus hukumnya, kepolisian sampai ranah kehakiman. Tapi secara psikologis terus kita dilakukan juga treatment kepada anak itu, dan alhamdulillah waktu itu LPA kerjasama dengan salah satu yayasan. Akhirnya si anak ini kita sekolahkan,
tidak dipungut biaya karena kebetulan waktu itu pun juga orang tuanya tidak menengah ke bawah kan itu kan. Jadi alhamdulillah sampai selesai sekolahnya kan seperti itu. Nah itu apa namanya salah satu juga bagian daripada tetap walaupun dia adalah korban, mereka punya cita-cita, mereka punya mimpi, mereka juga punya suasana yang menyenangkan, yang baru, ada aktivitas yang positif ya. Salah satu juga bagian daripada pengobatan secara psikologis kan seperti itu. Gitu. Dibimbing juga psikologis sih dari LPA ya Pak, sampai terus gitu. Tapi akhirnya sama orang tuanya gimana Pak? Apakah memang dia masih seperti biasa berjalan? Ya, saat ini sih memang ada yang kalau itu tahun 2016 lah kejadiannya. Dan si pelakunya ayah kandungnya masih di penjara kan, belum bebas kan itu kan. Tapi dengan keluarga ibunya, keluarga besarnya sangat mensupport itu. Nah ini kan kuncinya tadi, ketika keluarga terdekat mensupport anak ya kan, tadi yang kena kasus misalkan, itu justru menjadi kekuatan dan penyemangat bagi anak untuk percaya diri lagi. Tetap tadi lingkungan keluarga terdekat itu ya, seperti itu. Keluarga terdekat, lingkungan keluarga juga ini harus bertindak gitu ya. Orang tua yang paling penting. Ya itu sangat penting. Jadi orang tua, ibu yang kuat, ibu yang tangguh ya, ketika anaknya menjadi korban, justru disitulah anak merasa terlindungi. Jadi kalau misalkan orang tuanya ya manusiawi lah, misalkan ketika anaknya menjadi korban tidak terima, pasti kan orang tua akan merasa terganggu ya, depresi dan seterusnya. Tapi harus kuat, karena kalau lemah orang tuanya ya siapa lagi yang menjadi tumpuan berlindung anak 24 jam kalau bukan itu adalah orang tua atau keluarga terdekat kan seperti itu. Nah dari banyaknya kasus sekitar 35 kasus katakanlah kekerasan seksual, ini paling banyak terjadi, ini kan Provinsi Banten ya Pak, paling banyak terjadi apakah memang di kota kabupaten mana nih Pak? Di Banten sendiri, atau tidak bisa mengkotak-kotakan atau seperti apa Pak? Hampir semua kabupaten kota ada ya. Awalnya kasus kejahatan seksual itu trennya itu kan di perkampungan. Ya karena misalkan faktor ekonomi, karena juga faktor pendidikan orang tua misalkan, termasuk juga misalkan masih ada sarana atau tempat yang itu tidak terjangkau oleh lalu lalang orang. Itu banyak di perkampungan. Contoh misalkan yang terjadi ya, ada di kandang ayam, ada yang misalkan itu di perkebunan, ya, ada yang rumah kosong misalkan yang itu orang tidak menaruh curiga, ternyata itu digunakan oleh predator anak untuk melakukan tadi persetubuhan di situ misalkan. Nah, tetapi juga sekarang di perkotaan juga banyak itu kasus-kasus kejahatan terhadap anak ya. Bahkan di komplek ada kasus di komplek, saya kira komplek elit lah, itu terjadi kasus kejahatan seksual dan itu korbannya lebih dari 1 orang. Nah ini kan akhirnya tidak bisa juga menjamin bahwa karena rendahnya pendidikan, karena faktor ekonomi, tapi sekarang tadi kembali lagi kepada pola asuh, termasuk juga kembali lagi memang kita percaya kepada orang-orang yang sudah kita kenal dekat, tapi jangan percaya sepenuhnya. Perlu kita juga mewaspadai gerak-gerik, sekalipun misalkan itu anggota keluarga atau misalkan gurunya atau misalkan tetangganya, tetap kita harus mewaspadai lingkungan sekitar, saya kira itu. Berarti ya bukannya merata sih, tapi memang di setiap daerah itu selalu ada aja gitu. Ada. Di Banten sendiri di Banten sendiri ada. Dari LPA sendiri sekitar 40 kasus. Tadi kan ada kasusnya selain kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual, ada kasus secara psikis dan juga fisik. Betul, seperti apa tuh Pak? Kalau fisik dan juga psikis? Ya, fisik ada juga yang itu misalkan hal yang terbaru kan, kasus terbaru kan yang di Lebak ya. Sampai meninggal, yang dikubur. Yang di Kabupaten Lebak, tapi kan dikuburnya di Lebak, tapi kan itunya TKP kejadiannya itu kan di daerah Tangerang kalau tidak salah kan, ya dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri sampai akhirnya meninggal dunia usia 9 tahun. Itu kan masuk kekerasan fisik kan itu kan. Setelah digali lebih dalam oleh penyidik, ternyata kan katanya gara-gara anaknya tidak nurut untuk melakukan pembelajaran online, tugas-tugas sekolah. Ini juga kan jadi ada dampak yang kasus KDRT juga meningkat ketika ada pandemi ini. Pandemi ya, seperti itu.
orang tua yang tidak dibekali dengan pemahaman sebagai seorang guru, tapi harus punya fungsi ganda. Iya. Selain orang tua, tapi juga sebagai guru di rumah. Juga. Nah, ini juga kan akhirnya kembali lagi anak menjadi korban karena tadi ketidakpahaman, ketidaktahuan tentang bagaimana metode pembelajaran seperti apa orang tua kepada anak. Iya, bahkan saya ada yang katanya Ani dengar-dengar berita juga sampai karena dia harus ganda menjadi guru juga kan kayak capek terus marah-marah gitu akhirnya sampai meninggal. Ya Allah. Ini terjadi beberapa hari yang lalu kan. Itu cepat viral. Beberapa hari yang lalu. Oke, kalau psikisnya seperti apa, Pak? Psikis ya tadi dimarahin dengan kata-kata kasar, dengan intonasi nada yang keras, itu juga bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Bikin trauma. Ya, bikin trauma dan juga itu bisa merusak miliaran sel otak kan kalau dari aspek kesehatan kan. Oke, baik, ini juga aduh Hani miris sekali gitu Pak mendengar ceritanya gitu karena bahkan orang-orang terdekat pun gitu ya yang menjadi pelakunya. Betul. Gitu tuh. Baik, kita akan bahas lagi, kita harus jeda terlebih dulu kayaknya nih Pak. Kita bahas nanti di segmen akhir kita mengenai mungkin apa sih yang harus dilakukan orang tua, kemudian harapan Bapak seperti apa serta pesan untuk orang tua masa kini yang memang ini juga untuk pembelajaran Hani dan juga pembelajaran pemirsa Sultan TV di rumah harusnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa di segmen akhir kali ini Anda dapat masih saksikan siaran kami melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan masih dengan Pak Lutfi, tadi juga kami sudah bahas banyak sekali, Hani dapat informasi yang cukup banyak juga. Terima kasih Bapak, ini sudah sharing juga dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Oke, nah Pak, masih tentang kekerasan seksual pada anak, orang tua harus bertindak. Ini kebanyakan Pak yang Bapak tangani atau yang memang melapor ke Bapak rentang usia anak-anak yang memang terdampak atau terkena sebagai korban kekerasan seksual atau fisik maupun psikis. Ini rentang usianya usia berapa nih Pak? Iya, dari rentang usia itu
hampir semua masuk saya kira. Contoh misalkan di bawah 18 tahun juga kayak usia-usia SMP, maaf SMA, SMP, SD, bahkan tadi di bawah 5 tahun, usia 3 tahun sudah menjadi korban tindak kejahatan seksual. Tapi memang lebih banyak sih usia SD SMP, rentang SD SMP kan itu kan, itu yang saya kira masa-masa usia rawan ya, SD SMP, karena mereka satu sudah bisa menggunakan gadget misalkan, tadi apa yang mereka lihat, yang itu mungkin ada konten yang lebih mengarah kepada pornografi misalkan, tapi mereka tidak tahu tentang apa yang mereka tonton, ya kan, dan termasuk juga ketika ada predator atau tadi misalkan pelaku tindak kejahatan seksual, mereka tidak mengerti ketika dikasih sesuatu dia merasa senang saja misalkan, tidak tahu motif di balik itu ada apa, kok kenapa orang ini baik banget sama saya misalkan, kok perhatian banget sama saya, termasuk ketika diancam pun mereka ya akhirnya takut gitu kan, takut untuk lapor ke orang tuanya. Mungkin kalau kuliah usia SMA jika mereka sudah mengerti, tapi terkadang maaf misalkan karena pergaulan yang salah lah, kalau usia SMA kan seperti itu kan, mereka sebenarnya sudah tahu tentang apa seksualitas itu seperti apa, terus ketika diancam itu bagaimana harus bertindak kan itu kan, tapi mungkin karena ada hal lain tadi misalkan tapi juga ada memang usia SMA yang ketika saya tanya langsung mereka masih ada takut ketika diancam, terutama diancam orang tuanya misalkan, nanti kalau kamu bilang orang tua kamu saya akan bunuh dan seterusnya. Nah ini terkadang yang mereka yang tidak berani bilang, tidak berani untuk melawan ketika itu ada ancaman tindak kejahatan seksual kan, seperti itu. Oke. Nah ini juga kan menariknya miris juga kan di masa pandemi seperti sekarang, walaupun memang tidak keluar rumah atau seperti apa. Tadi juga Bapak katakan bahwa kebanyakan memang dari media sosial. Itu bentuknya seperti apa? Tadi juga mengirim video, kemudian juga atau kemudian mengajak atau seperti apa, chatting kemudian akhirnya bertemu atau seperti apa coba? Nah ini yang saya kira orang tua jangan merasa nyaman, jangan merasa tenang ketika misalkan anaknya sendiri di kamar misalkan berjam-jam misalkan. Tentu harus diawasi, apalagi tadi menggunakan gadget. Itu kan jangan-jangan dia sedang berselancar di media sosial, ya kan, di dunia maya, karena dengan gadget itu kan bisa menjangkau dunia. Aksesnya cepat sekali, kan itu kan. Nah, oleh karena itu melalui masa pandemi ini, saya kira waktu yang banyak di rumah antara orang tua dengan anak, gunakan sebaik-baiknya waktu itu untuk berkomunikasi, mendekatkan secara emosional antara orang tua dengan anak. Baik itu misalkan tadi belajar bersama atau bermain bersama, misalkan bercengkerama bersama, makan bersama, ya kan, sehingga anak merasa banyak waktu untuk berkomunikasi, curhat sama orang tuanya. Saya kira ada hikmah lah di balik setiap bencana gitu. Mudah-mudahan dengan bencana ini seharusnya orang tua lebih mendekatkan kepada anaknya tadi untuk berkomunikasi, untuk lebih lebih banyak waktu untuk memberikan perhatian kepada anak seperti itu. Karena kalau tidak tadi akhirnya anak mencari perhatian lain, mencari teman baru kan itu kan, yang anak punya masalah, anak punya problem kan, anak punya mimpi-mimpi. Nah, kalau problem persoalan mimpi ini itu disalurkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, kepada orang yang tidak dikenal, sehingga akhirnya menjadi korban tadi melalui medsos mereka berteman, sekalipun ada kasus yang mereka sama sekali tidak tahu dari awal kan itu kan, akhirnya melalui chat dan seterusnya mereka bertemu dan kadang terjadilah tindak kejahatan seksual kan seperti itu. Ini ada banyak kasus-kasus seperti itu yang di masa-masa pandemi ini. Oke, berarti perannya memang orang tua benar-benar harus bertindak gitu ya, baik itu dari hal yang paling kecil, katakanlah komunikasi gitu ya. Kunci komunikasi. Dari kita ngobrol sama anak aja, mungkin ya anak juga merasa diperhatikan, atau yang lain, tidak melulu. Ya sih kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau orang tua tidak mengawasi gitu Pak, kan sempat mikir kayaknya kalau orang tua tidak mengawasi anak-anak yang memang sekarang tidak sekolah karena daring kan, selancarnya kan dikasih handphone, dibebaskan, bebas berselancar kemana aja, aksesnya juga mudah sekali.
nggak tahu kalau orang tua tidak mengawasi dia nonton apa, komunikasi sama dia siapa, berteman dengan siapa teman barunya. Nah ini terjadi ya. Berarti harusnya orang tua juga ini apakah memberi jam waktu khusus untuk anak, misalkan kamu boleh main handphone, apakah harus seperti apa Pak? Ya, saya kira perlu di masa pandemi ini bagaimana menerapkan metode atau konsep di sekolah itu diterapkan di rumah gitu loh. Ya contoh misalkan bagaimana memberikan ruang kepada anak, orang tua untuk menyepakati aktivitas anak di rumah misalkan dengan anak. Anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Anak harus diberikan ruang untuk bagaimana keinginan dia seperti apa. Kan itu kan, misalkan bangun pagi jam sekian. Ya kan, setelah itu proses pembelajaran online jam sekian, bermain jam sekian, istirahat jam sekian, ya kan, termasuk misalkan makan jam sekian. Saya kira tapi juga perlu anak dilibatkan dalam mengambil keputusan bersama, sehingga anak tahu, oh kalau tidur jam sekian, kenapa tidur jam sekian, kan misalkan itu kan. Terus termasuk sekalipun tidak misalkan tadi ada waktu untuk menggunakan gadget misalnya, itu pun juga perlu disepakati misalkan sehari berapa jam, 1 jam kah, kan itu misalkan itu kan. Terus apa saja konten-konten yang harus yang anak akses misalkan seperti mana yang tidak boleh, sehingga anak tahu mana kapan waktunya untuk menggunakan gadget, termasuk juga tadi konten-konten apa yang mengedukasi kepada anak tadi misalkan. Kira perlu. Lalu untuk kasus yang orang tua tidak mengerti teknologi, kemudian juga anaknya bahkan orang tuanya sama sekali tidak menggunakan teknologi, baik itu handphone, gadget yang smartphone lah gitu, katakanlah WhatsApp pun tidak bisa ataupun yang lainnya, tapi anak-anaknya malah diberikan handphone, itu seperti apa nantinya Pak? Lebih canggih dan anaknya kan ketimbang orang tua ya. Kemudian seperti apa harusnya orang tua apakah memang orang tua juga dituntut untuk bisa juga? Iya, saya kira satu sisi memang perlu orang tua untuk tahu teknologi, tapi bukan berarti memang akhirnya itu yang menjadi kendala. Sisi lain saya kira tadi membangun komunikasi yang anak itu merasa nyaman tadi. Artinya bahwa anak akan mengerti, anak akan memahami ketika dia itu menggunakan gadget itu untuk apa misalkan gitu kan. Termasuk tadi tentu spiritual pun juga perlu dikuatkan di dalam rumah. Nilai-nilai religi itu perlu kan itu untuk diajarkan kepada anak, sehingga anak akan tahu, dia akan memfilter kan itu kan. Oh kalau ini konten pornografi, oh ini tidak boleh. Termasuk tadi pendidikan sex education. Saya kira usia-usia SMP, misalnya SD, SMP, SMA, ya kan, apalagi masa-masa balik misalkan, ya kan. Saya kira perlu bukan diberitahu nonton ya, tapi kan artinya dengan pondasi agama tadi, dengan pondasi pergaulan saat ini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya itu juga saya kira perlu untuk terbuka di situ orang tua dengan anak-anak. Oke, nah ini sebentar lagi ini kan mau habis nih Pak ya. Tapi ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan, cuma mungkin ada yang ingin disampaikan untuk orang tua di rumah, baik itu tentang pola asuh anak-anak, baik itu mungkin untuk menjaga anaknya agar tidak terkena kekerasan seksual, seperti apa kiranya, apa sih yang harus dilakukan orang tua, tindakan apa yang harus dilakukan orang tua, mungkin untuk orang tua di rumah seperti apa kira-kira Pak? Sebelah sini kameranya. Ya baik, terima kasih. Ini saya kira memang dengan kondisi saat ini, dengan masa teknologi yang berkembang pesat, tentu kita sebagai orang tua bagaimana perlu untuk mengenal, perlu untuk tahu tentang teknologi misalkan gadget, sehingga orang tua itu lebih paham juga nanti ketimbang misalkan anaknya, ya kan, apa yang diakses anaknya itu orang tua harus tahu juga tentang teknologi. Termasuk selain itu tadi, ayo bangun bagaimana kita ciptakan suasana rumah yang ramah dan nyaman untuk anak, terutama membangun komunikasi. Manfaatkan masa pandemi ini dengan banyak waktu di rumah, membangun komunikasi yang itu lebih lebih nyaman, lebih moderat. Anak dilibatkan untuk bagaimana menyampaikan pendapatnya, untuk sehingga orang tua tahu apa yang dialami oleh anak seperti itu misalkan. Oke. Nah ini kan dari orang tua nih Pak, kira-kira apakah memang ini juga kan kata Bapak tadi, ini harus bersama-sama kita arungi, misalkan ya semoga tidak meningkat lagi nih kekerasan seksual pada anaknya. Berarti kan harus ada kerjasama antara anak, kemudian masyarakat, dan juga pemerintah. Peran serta pemerintah seperti apa sejauh ini? Peran pemerintah sangat penting ya dalam hal mencegah ataupun juga tadi penanganan terhadap
kasus-kasus anak termasuk kejahatan seksual. Saat ini kami terus untuk mendorong kepada pemerintah daerah agar ada misalkan tadi tempat rehabilitasi untuk anak, pusat rehabilitasi untuk anak, sehingga deteksi dini itu sangat penting. Jangan sampai anak saat ini yang menjadi korban tapi tidak ada rehabilitasi, tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah daerah misalkan, sehingga ini akan memicu di kemudian hari akan menjadi pelaku. Ini yang kita tidak inginkan seperti itu. Termasuk juga menggencarkan sosialisasi tentang perlindungan anak, termasuk kejahatan seksual itu ancaman pidananya berat loh gitu kan, melalui misalkan media-media. Karena mungkin saat ini banyak masyarakat yang kenapa Anda masih menjadi pelaku karena tidak tahu ancaman pidana itu sampai sebetulnya sampai bisa dikebiri gitu loh. Sampai ancaman pidana itu 15 tahun, 20 tahun maksimal pidana. Ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak tadi, kejahatan seksual. Ancaman pidananya berat sebetulnya. Gitu. Oke, berarti pemerintah juga memang harus gitu Pak ya. Betul, tapi sejauh ini berarti belum ada nih Pak pusat rehabilitasi yang dibangun pemerintah untuk memang melindungi anak-anak seperti itu. Sampai saat ini ya belum ada lah di tingkat provinsi. Nah, saya kira perlu untuk segera dibangun lah pusat rehabilitasi untuk anak tadi. Oke, itu sangat penting sekali. Secepatnya karena penting sekali ya Pak ya, melihat peningkatan kekerasan seksual pada anak memang cukup signifikan. Ya, gitu, mungkin saat ini kan masih ada rumah-rumah aman lah seperti itu misalkan dibangun oleh pemerintah daerah. Tapi saya kira kalau terpusat, terintegrasi, sarananya memadai, itu saya kira lebih bagus ya. Gitu. Oke, baik Bapak, melihat kondisi itu kan tadi juga harus ada peran serta dari pemerintah dan juga masyarakat sekitar dan juga orang tua pastinya, dan dari kita sendiri juga ini harus bisa gitu kan, harus mengetahui itu. Nah, mungkin harapan Bapak ke depan kira-kira apa nih terkait kekerasan seksual pada anak, ataupun mungkin terkait di LPA sendiri, seperti apa harapannya Pak? Ya, pertama harapan saya bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak ini bukan hanya dianggap sebagai hal yang tabu ya, tapi tentu kasus kejahatan seksual terhadap anak ini sudah terjadi, sudah baik di masyarakat. Maka peran serta orang tua tadi, termasuk juga masyarakat, ketika ada kasus harus berani untuk melaporkan, baik misalkan ke LPA atau ke P2TP 2A misalkan, atau pihak kepolisian, agar terungkap sejelas-jelasnya. Kalau pelaku ya tentu dihukum tadi dengan ancaman pidana yang berat, sehingga ini kan ada efek jerah bagi pelaku dan juga pembelajaran bagi masyarakat, termasuk kepada orang tua tadi. Bagaimana juga bahwa saat ini mendidik anak tidak hanya itu bicara tentang aspek komunikasi atau misalkan pembelajaran, tapi juga pendidikan sejak dini pun juga perlu untuk disampaikan kepada anak di lingkungan rumah. Dan itu bukan persoalan hal yang tabu saya kira saat ini, tapi memang harus terbuka kepada anak. Persoalan tentang seksualitas itu anak harus bisa mengakses itu, saya kira. Baik, oke. Bapak, mungkin terakhir nih, karena waktu sudah habis, ternyata sudah 1 jam saya terasa ya Pak ya. Ya Allah, ini banyak sekali informasi yang didapat. Terima kasih Bapak. Nah, ini terakhir mungkin ada closing statement untuk pemirsa Sultan TV di rumah, baik itu pemerintah, masyarakat, ataupun juga hal-hal terkait untuk anak-anak juga, seperti apa closing statementnya Pak di sebelah sini? Iya, ini langsung closing statement ya. Ya, baik. Anak adalah anugerah, anak adalah amanah, anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kita, kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada masyarakat, untuk dibesarkan, untuk dipelihara, agar kelak menjadi anak yang berbakti, anak yang sebagai penerus bangsa ke depan, yang itu tentu bisa membanggakan bangsa dan negara. Jadi menyelamatkan satu anak saat ini itu adalah menyelamatkan satu generasi bangsa ke depan. Jadi ayo sama-sama lindungi anak-anak kita. Anakmu adalah anak kita. Jadi semua anak yang ada di Indonesia, yang ada di Provinsi Banten, itu adalah anak kita. Jadi tentu generasi bangsa yang tangguh ke depan adalah ditentukan oleh anak-anak yang tangguh hari ini. Bangsa ke depan yang sehat ditentukan oleh anak-anak yang sehat hari ini. Jadi masa depan bangsa Indonesia ada pada anak-anak hari ini, dan anak-anak hari ini ada pada tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak. Kita ini harus sama-sama arungi Pak juga. Ini juga anak termasuk generasi untuk ke depan, kemajuan Indonesia pastinya ya, tidak hanya di Banten juga, tapi di Indonesia. Dan ini juga terima kasih yang diucapkan kepada Bapak Lutfi. Ini sudah hadir lagi di sini. Ini udah ketiga kalinya kan ke Sultan TV. Barangkali nanti bisa sharing lagi ya Pak ya ke sini. Insya Allah semoga ada waktu kesempatan, siapa tahu bisa sharing. Hanya ucapkan terima kasih sudah jauh-jauh, kemudian juga sudah di sela-sela kesibukannya. Ini semoga apa-apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk pemirsa di rumah, untuk Hani, untuk kita semua di sini ya Pak ya. Terima kasih yang diucapkan
ucapkan sekali lagi ini semoga sehat terus Bapak. Amin semuanya. Semuanya sehat selalu, semangat terus. Semoga juga ini hari ini tentu saja tema yang sudah kita bahas tadi dan kita ulas, kekerasan seksual pada anak, orang tua harus bertindak. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Pemirsa Sultan TV juga bisa nanti tonton siaran ulangnya di YouTube dan fanpage Facebook kami di @sultantv.co. Hani ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini Pak Lutfi. Pak Lutfi, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.